warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Eleven Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi, Cerdas Berkarakter. Teman-teman, hari ini tuh spesial banget. Selain hari ini adalah hari pertama kita kembali ke sekolah, hari ini juga hari pertama slogan Pancawaluya akan diterapkan. Nah, teman-teman pasti masih kurang familiar kan dengan Pancawaluya? Makanya hari ini kita undang narasumber yang sangat luar biasa dan paham betul akan Pancawaluya. Langsung saja kita sambut, yaitu Bapak Santari. Assalamualaikum Bapak. Salam. Gimana Bapak kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Boleh ya Bapak kita berbincang terkait pentingnya Pancawaluya di dunia pendidikan. Betul. Oke Pak, kita mulai dari pertanyaan yang simpel dulu ya Pak. Saya yakin Pak dari banyaknya teman-teman, guru maupun orang tua masih belum familiar dengan Pancawaluya Pak. Boleh dong Pak dijelasin apa sih Pak sebenarnya Pancawaluya itu? Pancawaluya ini merupakan karakter budaya bangsa terutama ya. Jadi ya khususnya Jawa Barat kali ya. Jawa Barat ini punya filosofi dengan adanya Pancawaluya ya. Oke Pak. Nah sekarang ini Pak Gubernur kita ya ini sangat menekankan sekali bahwa model untuk pembinaan karakter ini dengan Pancawaluya ini ya, bahkan sampai MPLS juga MPLS Pancawaluya gitu ya. Karena di dalam filosofi Pancawaluya itu ada 5 hal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi sebenarnya Pancawaluya ini sudah ada sejak lama ya, terutama di daerah Pasundan, terutama Jawa Barat, ya kan? Hanya saja mungkin ini tidak sering dikumandangkan atau tidak sering diobrolkan sehingga masyarakat kurang terlalu paham, dengarnya sedikit-sedikit saja. Padahal Pancawaluya ini adalah punya makna yang luar biasa jika diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, jadi Pancawaluya itu seperti nilai-nilai karakter yang sebenarnya udah ada dari dulu ya Pak? Betul. Belum ditekankan gitu ya Pak? Gitu, betul ya. Yang saya tahu Pancawaluya itu artinya ada 5 karakter ya Pak? Ya. Itu apa aja ya Pak? Boleh tahu? Ya kan dalam Pancawaluya itu karakter dari ada istilah cager, bager, ya, bener, pinter, dan singer, ya. Jadi 5 karakter ini harus dimiliki oleh putra putri anak bangsa kita sebenarnya. Terutama wabil khusus Jawa Barat ya, karena memang yang punya Pancawaluya adalah Jawa Barat, yang khususnya punya wilayah Pasundan lah gitu ya, gitu. Ini tentunya ini akan warisan dari para leluhur kita ya, yang perlu kita implementasikan, yang perlu kita hidupkan kembali ya, cager, bager, pinter ya kan, sampai ke singer tadi gitu kan, dan 5 hal ini harus terimplementasi. Dan kebetulan dalam MPLS tahun ini dan kebetulan dalam meningkatkan atau pembinaan karakter ini, maka program Pancawaluya ini digulirkan kepada siswa-siswi yang baru diterima di sekolah ya, supaya Pancawaluya ini membumi ya, membumi, bukan nggak ngawang-ngawang, sehingga siswa kita juga memahami 5 karakter itu ternyata sangat banyak bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Oke Gitu. Pak, berarti Pancawaluya ini untuk membuka jalan kita ya Pak. Kita mau bersikap seperti apa, kita harus beradaptasinya seperti apa, seperti itu ya Pak. Betul. Kan kalau kita kupas ya tadi cager ya. Cager ini kan adalah sehat sebenarnya kan. Jadi sehat secara jasmani rohani dan juga sehat secara emosionalnya ya. Jadi dia mampu mengendalikan emosional secara proporsional. Nah, ini orang-orang yang diharapkan, karena orang yang sehat jasmani rohani tapi kalau emosionalnya tidak terkendali, wah bahaya juga kan. Betul Pak. Begitu ya kan. Lalu setelah cager ini kan ada bager. Bager itu kalau bahasa kita tuh baik ya, Baik. ramah,
Gitu ya. Maka di sini dikatakan ada punya akhlakul karimah yang baik, ya, peduli sesama dan juga peduli dengan lingkungan, kan gitu. Jadi Bagor di sini menunjukkan bahwa karakter kita ini harus orang-orang yang memang peduli dengan sesama kita, ya, peduli dengan lingkungan kita, gitu. Dan tentunya memang kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur atau akhlakul karimah tadi, ya kan? Betul. Karena kita sebagai manusia, apalagi siswa nih, siswa ini nanti yang baru masuk kelas 10 MPRS kan, itu kan dia dari berbagai macam latar belakang, iya kan? Dari berbagai macam latar belakang itu. Nah, dari berbagai macam kekurangannya juga. Maka harus ada sifat pedulinya dengan sesamanya kan. Mungkin ini, kurang itu, saling membantu itu untuk di kelasnya kan dengan sesamanya. Mungkin juga di lingkungannya, ya, dengan lingkungan, peduli lingkungan, kebersihannya bagaimana, sanitasinya bagaimana, kebersihannya bagaimana. Nah, ini minimal untuk di kelas sendirilah ya. Itu mungkin ada sampah berserakan, itu harus peduli di situ. Ya gitu kan. Itu untuk bagus ya. Lalu yang ketiga adalah benar, ya. Benar itu ya benar gitu. Kalau bahasanya tuh ada kejujuran di situ, ada jiwa kritis di situ, ya. Jadi kejujuran di situ, jadi kita harus muncul hal-hal yang natural dalam diri kita untuk memunculkan kejujuran kepada siapa saja, ya. Tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Iya. Kalau bahasa sekarang kan akuntabel ya. Terbuka, aduh kan gitu ya, transparan begitu ya. Jadi memang kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Iya, penopang. Iya, lalu yang keempat kan ada pinter ya. Jadi kita ini memang harus pinter dalam belajar dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita juga harus pinter dalam berkomunikasi, ya, bersosialisasi dengan siapapun saja. Kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Itu dan tentunya juga kita harus punya wawasan yang global lah. Manusia ini kan bukan hanya ada di SMA 11 saja gitu kan. Betul. Manusia ini ada di SMA 3, ada SMA 6, ada SMA 1 Provinsi Jawa Barat gitu kan. Nah, kalau ketika kita kan mungkin nanti ada event-event ya kan. Ketika event-event itu kita harus berkumpul dengan orang dari berbagai macam, ya, mungkin suku, mungkin agama, ya kan, mungkin budaya, ya, dan berbagai macam latar belakang sosial ekonomi. Nah, ini harus bisa punya wawasan yang global ini ya, wawasan kebangsaan, bahwa kita harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus paham bahwa semua kita punya berbeda-beda. Tetapi apa? Perbedaan itu bukan harus yang kita munculkan, tetapi kita ambil kesamaannya. Bahwa kita akan hidup bersama di dunia ini, bekerja sama dalam menopang kesuksesan hidup kita. Karena tanpa orang lain kita juga tidak bisa hidup sehat, hidup sukses ya. Nah, lalu yang terakhir ada singer ya. Singer ini adalah terampil, ya. Terampil seperti Iya. apa, Pak? Terampilnya dia punya apa namanya? Kreativitas, punya inovasi gitu ya. Jadi dia kreatif, inovatif, adaptif begitu ya. Jadi kita ini kita harus singer. Jadi kita harus terampil. Terampil di sini kita misalnya kebetulan nih MPLS ya sekarang. Kita harus mampu beradaptasi dengan teman-teman baru kita. Harus bisa memahami teman-teman kita. Jangan sampai kita ego sendiri dong. Betul, Pak. Ya kan? Apalagi di lingkungan. Nah, kalau apalagi di lingkungan yang baru, suasana yang baru. Jadi kita harus cepat merespon atau beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Ya, tentunya kan kebiasaan-kebiasaan itu berbeda ya, di tempat yang lama dengan yang baru. Maka iya, kalau kita bahasa Melayunya di mana bumi dibijak, disitulah lagi dijunjung kan begitu. Betul, itu Pak. baru kita hidup akan sukses kan begitu. Tapi kalau kita lain sendiri, ego sendiri ya sulit gitu ya. Jadi cager, bager, bener, pinter, singer, ini udah lengkap
untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak SMA 11 khususnya menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang hebat ya, dan akan berkembang untuk seluruh Jawa Barat dan Indonesia tentunya gitu. Pak, berarti pengimplementasinya tuh di waktu yang tepat banget ya Pak, di saat MPLS, di saat kita perlu beradaptasi satu sama lain, perlu peka terhadap satu sama lain juga ya Pak. Betul. Jadi penanaman Pancawaluya ini mulai dari sekarang nih, karena memang serba baru kan. Betul. Semua baru, Semuanya. lingkungan baru, teman baru, jarak tempat juga baru ya kan. Ini bisa untuk mengimplementasikan Pancawaluya ini ya, yang nantinya akan menjadi habit dalam kehidupan sehari-hari, harapannya gitu ya. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja, nanti juga akan di lingkungan keluarga, agar di lingkungan masyarakat yang lebih besar gitu ya. Jadi ini insya Allah teman-teman kita yang di SMA 11 ini kan calon-calon pemimpin bangsa. Amin. Ya kan? Jadi harus benar-benar bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancawaluya ini gitu ya. Iya, betul. Dari 5 hal itu ternyata itu sudah bisa meramu semua untuk kesuksesan hidup kita. Kalau kita bisa melaksanakan itu, insya Allah kita hidup akan sukses. Iya. Begitu. Berarti artinya 5 hal itu tuh sebagai penopang ya Pak. Betul ya, sebagai landasan, sebagai dasar untuk pijakan kita melakukan dalam hal-hal dalam iya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Menurut Bapak sendiri, seberapa pentingnya sih Pak penerapan Pancawaluya ini, khususnya di daerah Jawa Barat ya Pak? Jadi seberapa penting? Sangat penting sekali ya. Kalau saya jawab sangat penting sekali. Kenapa? Ini mumpung lagi mangpang mumpung ya kan. Nilai-nilai Pancawaluya ini sedang dibangkitkan oleh pimpinan kita ya, oleh Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, yang senantiasa setiap saat dia mengatakan, ayo kita implementasikan nilai-nilai Pancawaluya untuk karakter anak-anak bangsa ini. Nah, jadi memang ya sangat penting, sangat urgent menurut saya. Ya memang nilai-nilai ini sudah ada, cuman format ya atau brand Pancawaluya ini belum muncul waktu lalu kan, karena memang tidak ada yang mempopulerkan kan. Nah sekarang pemimpin kita, Pak Gubernur, Pak KDM, ya Kang Deddy Mulyadi, ini senantiasa menginformasikan hal-hal nilai-nilai Pancawaluya untuk diimplementasikan untuk para anak didik terutama. Karena di dalam dunia pendidikan lah itulah tempat membentuk karakter anak-anak bangsa yang insya Allah akan menjadi habit, menjadi kebiasaan sampai dewasa kelak. Gitu. Amin Pak. Berarti itu memang sangat penting ya Pak, karena kan dari hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa menjadi kebiasaan yang baik ya Pak. Betul ya. Karena semua memang dimulai dari hal-hal kecil. Betul, dari hal yang kecil ya kan, dari dimulai dari kita sendiri. Betul Pak. Nah tentunya kan teman-teman di MPLS kelas 10 ini ya harus tahu lah gitu nilai-nilai ini, karakter bangsa yang sebenarnya sudah ada dari zaman dulu ya, cuman kita ya baru dibangkitkan lagi ya Pak. Ya gitu, kalau tadinya udah mengendap kita uraikan kembali supaya terlihat ya, oh ternyata ini karakter bangsa, terutama karakter Jawa Barat gitu. Oke, berarti supaya terlihat lagi ya Pak bahwa ini tuh identitas kita loh gitu ya Pak, bukan hanya sekedar slogan-slogan saja ya Pak. Betul. Tapi Iya, identitas anak Jawa Barat punya karakter Pancawaluya. Nah gitu. Jadi teman-teman ini harus benar-benar memahami nilai-nilai Pancawaluya ini ya, karena punya filosofi yang luar biasa hebat. Oke Pak, kita ke pertanyaan yang sekarang lumayan berat nih Pak. Nah, coba. Dilihat dari lingkungan-lingkungan ya Pak, pasti banyak banget tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan nilai Pancawaluya ya Pak, terutama dalam generasi Gen Z ya Pak. Betul. Menurut Bapak, apa aja sih Pak tantangannya? Ya, kalau menurut saya, karena juga saya bukan generasi Gen Z ya, gitu ya. Sebenarnya mudah-mudah saja ya. Kalau seandainya nilai-nilai Pancawaluya ini senantiasa didengarkan, disampaikan ya kepada anak-anak kita, terutama mungkin nanti para bapak ibu guru ya.
Jadi memang ya dimulainya harus dari ibu kepala sekolah, bapak ibu guru ya kan memahami itu, baru ke peserta didik ya kan, itu ke murid-murid ya. Ya, dan itu harus senantiasa terus diingatkan ya, kalimat-kalimat nilai Pancawaluya ya, kalimat-kalimat cager, bager, benar, pinter, singer itu memang harus dimunculkan sehingga bisa nge-brand di kepalanya itu ya, di otaknya. Jadi branding Pancawaluya ini penting banget gitu loh. Oh, ini kalimat apa, nilai-nilai Pancawaluya yang harus terimplementasi. Karena sebenarnya sepele sih. Kalau dilihat secara teori mungkin wah jelimet ya, Pancawaluya ada 5 hal gitu kan, kalau dihafalkan kan. Iya betul Pak. Yang pertama adalah cagur, yang kedua bagur, yang ketiga bener, keempat pinter, kelima singer gitu kan. Nanti cagur itu apa sih definisinya? Bukan didefinisikan seperti itu sebenarnya mah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu terimplementasi. Misal ya kan, ketika Bapak Ibu guru masuk ke kelas ya kan, tiba-tiba ada sampah, minta tolong kepada siswanya, nak ambilkan sampah itu. Itu adalah Pancawaluya yang sudah terimplementasi. Apa? Peduli dengan lingkungannya. Kan begitu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya hal sepele yang sudah bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari barulah ditarik, itulah Pancawaluya. Gitu. Berarti bukan hanya sekedar teori. Bukan sekedar teori, dan tidak perlu diteorikan, tidak perlu, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh misalnya kan teman kita sakit, flu atau apa, ya tiba-tiba temannya punya obat apa, saya kasih ini. Itu kan kepedulian terhadap temannya ini ya, sesamanya. Itu adalah Pancawaluya gitu kan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah nilai-nilai Pancawaluya semuanya. Kebaikannya tentunya ya. Berarti Gitu. tantangannya tuh sebenarnya cukup yang nggak rumit-rumit banget. Nggak rumit-rumit banget. Asal pokoknya sadar kesadaran masing-masing. Nah, untuk membranding itu, kalau saya berharap nih ya untuk SMA 11, setiap siswa bikin TikTok tentang Pancawaluya. Wah, Nah, dimulai dari sosial media dengan mungkin nyanyiannya apa, Pancawaluya misalnya kan, bisa saja begitu kan. Kreativitas anak-anak saja bagaimana apa Pancawaluya itu dengan kalimat apa namanya, cager, bager, bener, pinter, singer itu di kreativitas sehingga itu ngebrand di TikToknya sehingga terekspos keluar kan. Oh, ini Pancawaluya teh. Ya sebenarnya tidak gampang, tidak susah sih, tidak susah. Walaupun kita dekat dengan Jakarta ya, ke Betawian, bukan DKI-an gitu kan. Tetapi kalau kita teman-teman ini coba ya sepakat ini tim apa namanya kalau di Exwell tuh, tim organisasi Kak. Tim organisasi yang kreatif dalam apa namanya, konten kreator ya. Nah, konten kreator itu bikin seperti itu coba. Jadi tim sekolah konten kreator dimulailah dari sini coba ya. Dari SMA 11 muncul itu, apakah bentuk nyanyian, apakah bentuk yel ya kan, apakah bentuk drama dengan kalimat-kalimat Pancawaluya, itu dalam rangka membranding sehingga teman-teman kita paham, oh ini kalimat ini, oh ini ternyata yang bisa bermanfaat untuk kehidupan ini, begitu. Oke, berarti membrandingnya tuh dari hal kecil ya Pak. Jadi kita bikin story Instagram. Jadi gitu. semuanya tuh mulai terbiasa dengan kata-kata cager, bager, pinter. Iya, gitu. Misalnya kan sekarang ada banyak lah anak-anak kreatif kok. Kreatif. Pancawaluya itu apa? Langsung satu orang cagur gitu kan. Nah, satu lagi bagus, satu lagi muncul lagi benar, satu lagi muncul lagi pintar, satu lagi singer. Itu luar biasa kan sebenarnya kan. Betul Pak. Gitu. Dalam singkat. Nah, ini coba di program ya untuk ekskul ini ya, pembuatan konten-konten ini supaya diawali dari kita. Mungkin temanya dari MPLS Pancawaluya, supaya kita punya produk gitu loh, bermanfaat untuk masyarakat begitu. Dan ini pasti akan diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Nah, sekolah pertama lah yang akan menjadi apa namanya ikon. Nah,
gitu. Mudah-mudahan terdengar oleh Pak KDM kan, gitu. Oh, sekolah itu bikin konten kreator tentang Pancawaluya, ya kan? Gitu. Pak KDM mah bagus orangnya. Ya, siapa yang bikin pertama? Saya. Nah, saya kasih. Wah, ya bukan harapan itu, bukan ya, bukan itu segala-galanya, tapi itu kreativitas kita. Ya, mumpung memang pemimpin kita ini sangat konsen terhadap karakter anak bangsa ini. Ya, ya saya bangga sekali ya semua kepala-kepala dinas, kepala-kepala OPD memonitoring pelaksanaan MPLS Pancawaluya. Gitu. Berarti strategi-strateginya tuh dari tadi ya Pak, yang kayak kita upload di sosial media, terus mungkin saling mengingatkan di dunia asli ya Pak. Nah, Hanya diri. iya, betul ya. Maksudnya bukan hanya di dunia maya ya, ya di dunia kehidupan harus dimulai dari organisasi siswa intrasekolahnya OSIS-nya ini. Ya, gitu ya. Gitu. Oke Pak. Kalau boleh ditanya ya Pak, ada strategi-strategi lain nggak Pak? Mungkin kan kalau tadi dalam hal siswa ya Pak. Kalau untuk strategi dari sekolah, kira-kira bagaimana Pak untuk mengimplementasikan Pancawaluya ini? Ya, kalau di sekolah tentunya kan ini adalah kebijakan kepala sekolah ya. Betul Pak. Nah, tentunya kepala sekolah harus punya goal yang baik atau keinginan yang kuat untuk membumingkan ya nilai-nilai Pancawaluya ini. Ya tadi dari mulai kepala sekolah, nanti ke guru-guru, ya ke guru-guru mungkin ke staf tata usaha, itu harus paham dulu di situ. Betul Pak. Baru ke siswa. Ya tentunya harus dibikin program khusus, ya kan? Apa yang bisa memunculkan nilai-nilai karakter dari Pancawaluya ini, gitu kan? Gitu. Ya tentunya kita tidak bisa memaksakan ya, gitu. Tentunya ini kita sampaikan mungkin dari OSIS-nya kepada ibu kepala sekolahnya, Bu, ini kita bikin kegiatan penguatan karakter Pancawaluya misalnya, bisa-bisa saja gitu. Berarti bisa contohnya kayak mungkin mengadakan kerja bakti juga bisa. Nah, betul, secara kolosal kan. Ya nanti katanya kan ada tuh kegiatan apa ekologi ya di hari Jumat. Jadi ekologi itu kan interaksi antara makhluk hidup dan benda mati, antara lingkungan sekitar ya yang berinteraksi kan. Nanti mungkin katanya ada jadwal mungkin bersih-bersih lingkungan begitu. Ya betul Pak. Nah, itu kan tuh sering sih Pak. Nah, itu adalah Pancawaluya sebenarnya. Iya, gitu. Tinggal kita kurang Nah, belum di branding kan bahwa itu adalah Pancawaluya. Oke, bahwa itu adalah karakter Jawa Barat yang diwariskan oleh para leluhur kita. Karena kurang sadar aja ya Pak. Iya, jadi gitu ya. Gitu. Berarti memang harus sesuai birokrasi ya Pak, dari yang atas ke bawah disampaikan, dipahami ya Pak, sampai semuanya jadi paham ya Pak, bukan hanya sekedar tahu. Betul. Dan perlu dipahami bahwa Pancawaluya ini adalah karakter yang sudah ada sebenarnya. Jangan sampai dibuat teori ya. Jangan sampai ditanya definisi Pancawaluya itu apa, bukan begitu. Ya. Betul Pak, Gitu. bukan tentang teori atau tentang gimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita serius dalam menjalankan sikap-sikapnya ya Pak. Betul. Oke Pak, kita ke sesi terakhir nih Pak. Terusin aja. Boleh nggak Pak? Si pesan-pesan untuk para entah pendidik, guru atau teman-teman yang baru mau memulai mendalami Pancawaluya ini Pak, pesan-pesannya Pak. Boleh Pak ke teman-teman. Ya untuk teman-teman ya di mana saja nih berada nantinya yang bisa menonton podcast ini ya. Jadi pesan bahwasanya karakter Pancawaluya ini adalah hal yang sudah ada dari sejak dahulu kala. Hanya saja oleh Pak Gubernur Pak Kang Deddy Mulyadi ini dihidupkan kembali bahwa ini adalah warisan budaya leluhur kita ya. Dari kalimat cagur, bagur, bener, pinter, singer, ini adalah hal yang perlu kita bukan dipelajari, diimplementasikan
dilaksanakan, ya. Tentunya kan merunut, ya, bukan hanya dari bawah, ya, tetapi memang harus dari atas. Kalau orang tua buat anaknya, kalau di organisasi sekolah dari kepala sekolah buat para guru dan buat para siswanya, tentunya, ya. Dan kita sebagai apa penghuni SMA Negeri 11 Bekasi ini, yang kita juga harus merespon dengan cepat. Jangan apaan sih, apa namanya, kampungan banget, nggak begitu. Kita ini nilai-nilai karakter yang luar biasa mulia gitu ya. Jadi kita harus merespon dengan positif tadi. Yang banget tadi ada kalimat adaptif. Kita apalagi nih momen yang baru nih, ya. Karena kita ketemu dengan teman baru, dengan tempat yang baru, ya, semua baru, dengan gurunya yang baru, mungkin punya wali kelas juga baru, punya karakter yang berbeda. Nah, kita harus mampu beradaptasi sehingga hidup kita menjadi lebih mudah dan hidup juga kita menjadi lebih sukses dan lebih indah. Begitu. Itu saya, guys. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Berarti benar ya Pak, kita nggak boleh nyepelein teman-teman. Ya kan Pak, walaupun terdengarnya simpel, tapi ini nilai-nilai yang wah konkret banget loh Pak. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi pendidikan itu bukan cuman soal tentang pengetahuan aja, tapi soal cara-cara proses kita menanamkan nilai-nilai karakter yang mungkin bisa dimulai dari nilai-nilai luhur seperti Pancawaluya. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa di like, comment, share, dan follow Eleven Podcast supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Vindi, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Eleven Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi, cerdas berkarakter.